Gue main PS, nggak berasa sampai jam 1. Tiba-tiba di atas tuh kosong, nggak ada yang berani nempatin. Tiba-tiba dari kamar satu ke kamar satunya ada suara langkah kaki, dik 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 dik. Terus gue lihat jelas banget itu lampu nih, pencetan lampu tuh, yang tadinya nyala mati, tak mati tuh. Terus bunyi lagi langkah kaki, dik 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 ke pindah lagi ke kamar sebelah, nyala, tak. Udah itu udah langsung gue lempar itu stick PS, gue langsung tidur, pura-pura tidur. Padahal mah gue masih kepikiran itu apaan, itu siapa itu. Pas gue main, gue nanya, Pak Haji emang didatengin apaan sih emang tadi malam gitu. Dibilang ada perempuan pakai daster ketok-ketok pintu rumah saya. Wah udah jam berapa itu ya? Udah jam setengah 1, udah jam 1-an. Minta makan bang, minta nasi. Maaf bu, nyari siapa ya? Pak, boleh minta makan nggak? Dia bilang gitu, dia tunggu sebentar ya bu ya, saya ambilin. Dia Pak Haji pikir itu Pak Haji kan belum lama tinggal di situ. Dia pikir tetangga-tangga situ, masih orang situ. Pas udah dia bawa piring dari belakang nih bang, ke depan terbang ibu-ibunya, langsung kayak kain gitu aja sambil ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Aditya. Nah malam ini nih, gue kedatangan seorang narasumber nih yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang ada di daerah Pondok Gede Jatimakmur, tepatnya di Radar Hankam. Buat orang-orang Pondok Gede atau sekitar Jatimakmur ini pasti tahu daerah sini ya. Nah udah ada di sebelah gue narasumbernya, langsung aja kita kenalan, Bang Awan. Oh Bang. Ya bang. Alhamdulillah udah datang sini Bang ya. Iya. Nih Bang Awan ini berarti asli orang sana Bang? Asli bang. Asli orang sana, dari keluarga Asli. Semuanya ya? Dari keluarga asli sana. Iya, warlock, warga Iya, lokal lokal. sana. Itu lu dari kecil juga di situ juga? Dari lahir? kecil di situ, lahir di situ. Oke. Kejadian-kejadian horor yang mau lu ceritain ini nih ke sahabat lonceng, ini kejadian tepatnya di tahun berapa sampai tahun berapa nih? Ini mungkin rentang tahunnya tuh dari tahun 2000, dari awal 2000 sampai 2010, bahkan yang sekarang ini pun ada. Oke, itu bakal lu ceritain semua nanti ya, random ya? Iya. Dan itu stepnya itu maksudnya yang lu ceritain itu dari lu kecil berarti nih? Iya, jadi gue bakal Tuntutannya? nyeritain tentang kejadian yang gue alamin, terus sama beberapa anggota keluarga gue juga. Oke, dan ini daerahnya dulu ini katanya daerah sepi banget ya? Iya, sepi Kalau banget. sekarang udah lumayan rame ya? Sekarang pun rame, tapi masih dibilang rame juga masih sepi juga hitungannya. Oke. Gitu. Gue di situ ibaratnya istilahnya paling lama lah gitu di Iya. situ. Yang ada di situ. Nah pas udah tahun-tahun kesini aja tuh awal 2008 baru dibangun kontrakan lah kan, udah rumah tuh mulai pada dibangun-bangunin gitu. Awalnya cuma keluarga lu doang Iya. berarti di sana? Iya. Ada juga rumah, cuman jarak tuh jauh banget bang. Oh iya, karena sepi ya? Sepi. Iya. Nggak rapet, nggak padet, jauh-jauh gitu. Dulu ya, sekarang udah cukup ramai. Nah itu tadi sedikit perkenalan ya dari Bang Awan ini nih. Oke sahabat lonceng nih harus nonton videonya dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita, bisa langsung DM aja situ ya. Kak mau cerita nanti ada yang bales, oke? Ya udah bang, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih kita. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Awan, itu gimana bang kejadiannya bang? Ya jadi gue kan ini terkait tempat
gua tinggal, lingkungan tempat gua tinggal. Jadi gua mau ngejelasin dulu nih Bang, denah tempat gua tinggal biar lu ada bayangan gitu. Jadi gua tinggal di tanah kurang lebih 250 meter. Itu ada 3 rumah. Itu rumah gua di tengah, rumah uak gua yang satu paling tua sebelah kanan, dan uak gua yang satu lagi sebelah kiri. Tuh, jadi ada 3 rumah doang di situ. Itu tetangga tuh jauh-jauh tuh. Dan di depan rumah gue itu ada 2 buah pohon, 2 pohon nangka besar lah kita bilang. Nah itu kalau untuk ke jalan raya Bang, itu kira-kira 1 kilo kita harus jalan kaki dulu tuh buat sampai ke jalan raya. Nah itu tuh di jalan itu tuh sebelah kanannya itu ada bulakan, tempat kebun, orang nanam-nanam buah, nanam-nanam sayur. Nah sebelah kirinya tuh 500 meter pertama ada pemakaman, 500 meter sisanya ada sawah juga. Jadi kalau mau ke jalan raya itu kita harus lewatin itu dulu. Lewat jalan itu. Lewatin jalan itu. Sebenarnya jalan, cuma kirinya aja pemakaman tuh sebelah kirinya. Itu hitungannya dulu tuh jam 8 aja tuh udah sepi banget itu jalan Bang. Bahkan pernah ada cerita di depan itu kan, di depan jalan raya itu kan ada pangkalan ojek nih Bang nih. Nah, dulu bokap gue ngojek di situ. Di depan. Jadi buat ke rumah tuh sebenarnya dekat. Ya kan? Dulu kira-kira jam 11 malam itu ada orang naik mobil masuk ke jalan daerah rumah gua tuh, lewatin pangkalan ojek bokap gua, mau masuk ke dalam. Bokap gua sadar tuh. Terus nggak lama balik lagi Bang mobilnya. Malah nanya jalan sama bokap gua. Pak, saya mau ke rawa ini, mau jalan ke rawa ini lewat mana ya? Nah itu udah bener Pak, tadi lewat situ, masuk aja terus, ntar juga sampai. Terus yang bawa mobil ini ya kayak Pak Haji gitulah, dia malah bilang nggak bisa lewat Pak, saya situ banyak pasar, katanya gitu. Loh bapak gue bingung dong, jam 11 malam jalanan sepi kayak gitu kok malah dibilang banyak pasar. Iya pasar, banyak orang, ada pasar gitu. Oh ya udah bapak lewat sini aja. Akhirnya dikasih tahu jalan pintas lain. Bapak gua langsung bingung, mana ada pasar sepi kayak begitu. Bokap gua langsung balik pada saat itu juga, langsung balik. Terus pas balik di depan rumah gue itu ada lapangan gede tuh Bang, ada lapangan gede. Nah itu pas balik, pas lewat situ itu dia ngelihat kayak banaspati tapi warnanya biru. Banaspati warnanya biru tuh, kayak bola api gitu, cuma warnanya biru. Makanya pas pulang tuh langsung nabrak pintu rumah, langsung buru-buru masuk, saking isengnya, saking takutnya. Kita yang di rumah juga sampai kaget. Wah, apa sih gitu? Udah besoknya gue ceritain. Akhirnya diceritain bokap gue pagi-paginya. Nah, terus juga di situ banyak juga yang lihat kalau orang biasanya pulang kerja malam Bang, itu ngelihat ular pakai mahkota di situ. Depan rumah gue pisan. Ular pakai mahkota. Banyak tuh cerita tuh yang ngelihat. Nah, pada saat itu juga ada kejadian nenek gue cerita nginep ke rumah. Ke rumah gue kan, gue mah di situ 3 rumah doang tuh. Rumah uak gue yang sebelah kanan, cewek sama uak gue yang laki sebelah kiri, gue di tengah tuh. Dia nginep situ. Rumah gue sebelah kirinya tuh kebun Bang. Sebelah kiri rumah gue, jadi belakang kebun, kiri kebun. Jadi kayak udah rumah di tengah-tengah kebun aja gitu. Nah, pas nenek gua nginep, maghrib sebelum maghrib nyapu kebun, disapuin tuh, kan ada pohon nangka tuh ya, 2 biji gede-gede banget kan, disapuin aja tuh, dibakar-bakarin sebelum maghrib tuh, bakar sampah, daun-daun nangka yang kering kan pada jatuh kan, disapu-sapuin sama nenek gua. Pas malamnya tiba-tiba nenek gua ngeluh perutnya sakit. Perut sakit, kayak ada ularnya katanya. Kayak ada ularnya gitu. Nah, menyadari hal itu karena cerita juga banyak nih tentang ular pakai mahkota itu kan. Akhirnya saat itu juga nenek gue dipulangin tuh. Nggak jadi nginep, dipulangin, diobatin. Besok paginya itu kebun yang udah bersih banget tuh, itu udah acak-acakan lagi Bang. Udah daun-daunnya udah beramburan lagi. Udah kayak nggak habis dibersihin, kayak nggak habis disapuin.
bala lagi gitu. Bisa ya? Iya, karena banyak banget orang pulang kerja lewat situ ngelihat ular itu ngebentang di jalan gitu bang. Cuma palanya ada mahkotanya. Gitu. Nah udah dah. Ada lagi kejadian gue sih sebenarnya kejadiannya banyak nih bang nih. Bukan rumah gue doang yang ngalamin gitu. Itu rumah wa gue aja ada saudara gue yang nggak berani masuk ke situ. Gue males kalau masuk ke rumah Wa Marni. Iseng gue. Soalnya masuk aja dia pernah istilahnya numpang ke belakang di apa wah gitu di kamar mandi digituin padahal nggak ada orang. Dia langsung kabur tuh. Udah dari situ aja dia udah emang kagak enak udah rumahnya itu rumah dia mah. Ya udah terus pintu pagernya itu dia kan dorong tarik bang ya. Bukannya geser, dorong tarik. Kalau dorong bunyi ngek gitu, ditarik ngek gitu. Nah kalau misalnya malam-malam nih gue sering banget denger jam-jam 9 setengah 10 itu bunyi pintu itu pagar itu ngek. Nah kalau dibarengin sama suara pintu jegrek, nah berarti ada orang masuk tuh. Iya. Tapi kalau pintu dulu jegrek terus ngek, nah berarti ada orang keluar. Oh iya benar. Kadang nggak ada suara pintunya, cuma pintu pagar itu doang kayak dimainin. Cuman gua nggak ngeh pada saat itu. Mungkin kedorong kucing, nggak ditutup, nggak diselot gitu, nggak dikunci. Pernah sekali gua ngeliat, gua buka hordeng ngeliat ngintip ke rumah wa gua yang sebelah gua tuh, itu pintunya dorong sendiri bang, tet gitu, ngek gitu. Gua langsung bilang nyokap gua kan, mah itu pintunya wa pagar masa gerak sendiri. Kata nyokap gua, itu mah gua sering denger begitu gitu. Padahal mah kagak ada orangnya, wah lu kagak ada kata gitu. Terus pernah juga tamu wa gua itu datang malam. Datang jam 1 pagi, jam 2 pagi. Gue juga nggak tahu tuh ada keperluan apa. Ngetok-ngetok pintu rumah gue tuh tengah malam, dibukain sama nyokap gue. Nyari siapa bu? Ini Mbak Marninya ada nggak ya? Kebetulan emang wa gue lagi nginep di rumah anaknya di Setu, di daerah Setu. Terus kata nyokap gue ditawarin masuk dong. Itu jam 2 pagi tuh, ditawarin masuk sama nyokap gue. Udah masuk aja dulu. Udah malam, emang ada perlu apaan sih? Enggak, saya ada perlu banget ini mendadak ini ada perlu banget. Ya udah masuk dulu. Kagak enak kok, saya di luar aja dah kata dia gitu. Kata tamunya wa gua temennya. Saya di luar aja deh pak gitu. Udah malam ini udah jam berapa ini, udah tidur dulu di dalam karena dia nggak enak. Dia menungguin aja sampai pagi di luar bang di teras rumah wa gua. Ya udah kita kagak bisa maksa kan ya. Ya udah kalau mau tidur di situ mah kata nyokap gua. Pas pagi-paginya cerita ke nyokap gua, "Pok, itu kok saya tadi malam dengar suara delman mulu ya. Kayak banyak banget delman itu di jalanan. Bulak-balik delmannya." Nah, dibilang disuruh tidur di dalam nggak mau. Udah gitu, pohon nangka itu, Bang. Itu kan gede banget ya. Itu daunnya yang atas itu digoyang-goyangin, Bang. Kayak ada angin kenceng. Udah kata nyokap gua, udah saya bilang, "Po, mendingan tidur aja ke dalam, nggak apa-apa. Di luar begitu emang di sini mah," katanya gitu. Itu kan sebelah kiri rumah gua kan itu kebun tuh bang tuh, kebun pisang, ada pohon jamblang juga. Nah itu pernah itu satu malam uak gua dari belakang masih sore, masih jam 9 tiba-tiba lari tuh ngomong sama anaknya, cuma kedengeran sama gua kan rumah kita dempetan tuh bertiga. Nah Yan itu tuh Mama Erin tuh nangis abis ngeliat pocong di sebelah, di kebun sebelah gitu. Gue yang dengar tuh langsung, pocong. Istilahnya gue yang lumayan lama di situ dah ya. Gue belum pernah istilahnya pada saat itu. Belum pernah tuh istilahnya ditongolin pocong kayak gitu. Kan tadinya kan itu belakang rumah gue kebun. Iya. Nah itu tuh dibikin kontrakan bang, akhirnya udah kesini-siniannya. Nah yang nempatin kontrakan itu dah yang pada digangguin. Iya. Kalau istilahnya kalau keluarga gue mah nggak terlalu intens dah ya. Cuma cerita kabar itu dari belakang tuh santer banget, dari babi ngepet, dari tuyul, gitu. Pernah ada yang ngontrak di belakang rumah gue itu bang, dia itu kita biasa manggil Pak Haji karena emang udah haji dia. Dia kan dulu ngerental PS bang, gue sering main di kontrakan itu. Dulu dia ngerentalin PS.
Terus dengar kabar dari nyokap gua, itu katanya Pak Haji tadi malam rumahnya didatengin orang kayak gitu. Pas gua main, gua nanya, Pak Haji emang didatengin apaan sih emang tadi malam gitu. Dibilang ada perempuan pakai daster ketok-ketok pintu rumah saya. Wah, udah jam berapa itu ya? Udah jam 12:30, udah jam 1-an. Minta makan, Bang, minta nasi. Perempuan itu ketok-ketok. Maaf Bu, nyari siapa ya? Pak, boleh minta makan nggak? Dia bilang gitu, diambil. Tunggu sebentar ya Bu ya, saya ambilin. Dia Pak Haji pikir itu Pak Haji kan belum lama tinggal di situ. Dia pikir tetangga-tangga situ, masih orang situ. Pas udah dia bawa piring dari belakang nih Bang ke depan, terbang. Ibu-ibunya, orang itunya terbang. Langsung kayak kain gitu aja, sambil ketawa. Gila. Sambil ketawa. Udah tuh. Tapi dasternya yang dilihat warna apa waktu itu? Kayak biasa aja Bang, kayak daster umum aja, nggak ada yang kayak yang warna putih gitu, nggak, biasa aja, kayak orang biasa. Kayak daster ibu-ibu biasa. Iya, ya? kayak biasa. Cuman pas dia balik, itu udah kayak kain terbang aja Bang. Terbang sambil ketawa cekikikan. Sambil ketawa. Nah itu di situ aja adanya pohon jamblang, pohon jengkol di belakang rumah gua dulu. Kita juga sering dengerin suara ketawa kayak gitu mah. Bahkan di satu malam gue juga pernah nungguin nonton bola nih Bang ceritanya. Sama bokap gua. Gue udah bilang sama bokap, Pak, Wan tidur dulu ya, ntar bangun mau nonton bola. Bokap gue begadang nih. Iya, gue juga mau nonton bola. Udah ntar gue bangunin dah, kata bokap gue gitu. Terus pas udah waktunya bola udah mulai, lah bokap gue bangun sendiri tuh Bang. Bokap gue malah masuk ke dalam. Gue tidur kata bokap gue gitu. Nah tidur, katanya mau nonton bola, pikiran gue kan gitu ya. Pas lagi nonton bola, tiba-tiba gue denger tuh Bang tuh suara ketawa perempuan, tapi kecil, kecil banget. Ya udah akhirnya gue nggak mau, karena gue emang tahu ya keadaan rumah gue, lingkungan gitu kayak gimana ya. Wah ketawa lagi, gue gedein aja tuh TV suaranya. Pagi-paginya bapak gue cerita, gue tadi malam kagak jadi nonton bola, gue diketawain, katanya begitu. Tuh lah, seakibat gue ditinggal, kata gue, berarti bener itu yang ketawa itu yang ngetawain bapak gue. Babi ngepet lagi Bang tuh, suara babi istilahnya ya. Sering banget tuh jam 3:30 subuh kita dengar. Kalau kita lagi kebangun pengen ke belakang, itu pasti dengar kita cerita pagi. Dengar nggak tadi subuh, gue ke belakang dengar suara babi. Dah iya sama gue juga, kata bokap gue gitu. Ini ceritanya kakak sepupu gue tinggal di daerah situ juga, cuma 50 meter lah dari rumah gue. Ada rumah kakak sepupu gue. Nah itu rumah emang dari dibangun udah ada ceritanya Bang, udah punya cerita. Bokap gue yang kebetulan bantuin bangun itu rumah, yang istilahnya 70% rumah baru mau jadi 70%. Bokap gue istilahnya nginepin rumah itu subuh, waktu bokap gue nginep itu di rumah itu subuh, radio kipas angin nyala sendiri. Suaranya gede banget, tuh radio suaranya gede banget Bang. Elektronik itu suaranya kenceng banget sampai bokap gue tuh marah-marah sama sepupunya, kan di situ berdua doang. Adi itu kagak usah nyalain radio ini subuh. Bukan gue yang nyalain. Pas dicek, ya emang radionya di luar, mereka pada di dalam. Ternyata bapak sepupunya bokap gue di dalam juga, tidur juga. Dari situ bokap gue udah, wah ini kok rumah begini ya. Pas udah sono-sonoannya, emang makin jadi tuh rumah. Rumah kakak sepupu gue yang dekat rumah gue. Entah ini emang ada kaitannya sama tempat tinggal gue, lingkungannya ya yang emang horor gitu, atau emang rumahnya emang istilahnya penunggu rumahnya emang eksis gitu. Gue pernah nih Bang nih di rumah kakak sepupu gue disuruh nginep karena suaminya kakak sepupu gue itu kan dinas. Terus gue disuruh nginep. Udah lu nginep di rumah gue, temenin gitu. Di rumah ada PS no. Nah gue mau karena ada PS kan, gue jabanin tuh nginep. Udah gitu gue nginep, gue main PS aja tuh Bang. Jadi kalau rumah kakak sepupu gue itu kalau
buka pintu itu udah ada tangga. Di atas ada kamar 2, kelihatan dari bawah kamarnya gitu. Oke. Kelihatan di bawah kamar cuma 1. Jadi kita kalau main PS tuh duduknya di tangga karena TV-nya madep sini. Jadi miring gitu, duduknya di tangga main PS-nya kan. Jadi kalau kita dangak ke atas gitu udah kelihatan kamar nggak dipintuin, dikasih manik-manik doang gitu. Kayak tirai-tirai gitu ya? Iya. Gue lagi asik main PS, nggak kerasa tuh udah sampai jam 1, yang lain udah pada tidur. Itu nggak ada yang berani tidur di kamar bang, di rumah itu. Di ruang tamu aja gitu di bawah. Saking rumah itu begitu ya. Gue main PS, nggak berasa sampai jam 1. Tiba-tiba di atas tuh kosong, nggak ada yang berani nempatin. Tiba-tiba dari kamar 1 ke kamar satunya ada suara langkah kaki, deg 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 deg. Terus gue lihat jelas banget itu lampu nih, pencetan lampu tuh yang tadinya nyala mati, tek, mati tuh. Terus bunyi lagi langkah kaki, deg 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 ke pindah lagi ke kamar sebelah, nyala, tek. Udah dari situ udah langsung gue lempar itu stick PS, gue langsung tidur, pura-pura tidur. Padahal mah gue masih kepikiran itu apaan, itu siapa itu. Pas gue tidur, gue tidur aja itu istilahnya di tangga, kalau gue nengok ke atas gitu masih kelihatan bang. Gue pura-pura tidur supaya mungkin makhluk itu taunya gue tidur. Padahal mah gue di situ udah kepikiran bang, bener-bener nggak bisa tidur. Maksain tidur juga nggak bisa, karena bener ngelihat pakai mata kepala gue sendiri. Gue ngelihat yang tadinya lampu nyala itu ininya apa? Pencetannya itu, saklarnya itu bunyi. Tek. Pas gue nyoba tidur, kepala gue kan ke atas tuh bang, ngintip-ngintip bang. Gue masih mau mastiin itu lampu nyala apa mati lagi. Pas gue ngeliat ke atas itu kayak ada yang ngintip begini, tapi begini balik lagi gitu. Begitu, jadi gue astagfirullahaladzim. Kalau gue langsung udah di situ udah badan gue udah panas dingin, akhirnya udah gue baca-bacanya dalam hati, dan alhamdulillahnya gue tidur sendiri tuh. Itu sampai kayak gitu. Nah terus nggak lama dari situ ada lagi kejadian di rumah itu. Kakak sepupu gue cerita, biasanya kan kakak sepupu gue itu kalau pagi suka jogging santai nih. Pagi biasanya habis subuh ke jalan santai, olahraga ringan. Kebiasaan dia tuh kalau pagi. Nah pada hari itu dia bangun tidur tuh bang tuh. Bangun tidur, yang dia tahu dia kan punya anak angkat nih. Anak angkatnya tuh keluar nginep di rumah temennya. Terus pas dia lagi ke kamar mandi, dia keluar kamar mandi, tiba-tiba dia papasan sama anak angkatnya. Dalam hati dia nih, lalu udah pulang gitu. Jadi dia keluar kamar mandi, anak angkatnya masuk kamar mandi. Oke. Papasan tuh. Lalu udah pulang ngomong begitu, tapi anaknya diem aja. Dia mikir, pas mau keluar, perasaan pintu kekunci, itu bocah masuk dari mana gitu. Karena emang itu bocah nggak megang kunci bang. Nggak megang kunci pintu rumah. Perasaan pintu gue kunci. Akhirnya dia keluar tuh. Dia nggak gubris, nggak negesin dah gitu. Ya udah dia keluar karena emang niatnya mau jogging kan. Jalan santai, kok masih sepi kata dia. Udah pas deket rumah gua, dia ngeliat anak kecil bang. Ngeliat anak kecil, badannya putih, udah kayak dibedakin gitu, pakai celana bahan kayak popok gitu tapi bahan, botak. Ini pas udah nyampe rumah gua, dia ngeliat dari jauh, kan ada lampu yang nyorot. Jadi dari jauh dia ngeliat tuh, kok ada anak kecil, ngapain anak kecil di situ? Terus pas dia udah kepikiran begitu, dia mau balik lagi bang, mau pulang lagi gara-gara ngeliat anak kecil itu. Tiba-tiba pas dia mau balik, anak kecilnya langsung ngeliat dia, langsung begini. Lalu dia langsung lari kenceng kan pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah dia ngeliat jam itu masih 3:30 pagi bang. Masih 3:30 pagi. Jadi dia tuh nggak ngeliat jam, langsung keluar gitu aja, kamar mandi langsung keluar gitu aja. Pas dia masuk dia nyariin kan anak angkatnya yang dia lihat pulang, karena dia takut tadi ngeliat anak kecil di rumah gua. Mam gitu,
emang kagak ada orang ternyata di rumahnya. Jadi anak angkat dia yang dia temuin itu emang bukan anak angkat dia, nggak tahu siapa itu. Iya. Dia baru ngeh itu, iya emang pintu gua kunci. Jadi nggak mungkin dia bisa masuk. Ya udah. Sampai kayak gitu. Orang itu aja di atas tuh di balkon rumahnya. Itu tetangga banyak banget yang lihat. Istilahnya kalau pulang malam nih, ada tetangga yang pulang malam. Ada aja yang lihat tuh di balkon, nenek-nenek pakai kebaya duduk aja di situ. Ada yang lihat banyak. Jadi kalau udah cerita, gua kemarin ngeliat malam di rumah lu tuh di atas. Nenek-nenek duduk aja gitu. Biarin aja gitu-gitu terus kan. Tapi tante lu yang orangnya yang ini ya, yang maksudnya yang nggak begitu percaya yang kayak gitu apa gimana? Dia sih nggak terlalu percaya, cuman karena ngalamin itu kan, karena dia ngalamin juga, jadi dia nggak bisa lepas dari itu, maksudnya nggak percaya juga karena dia ngalamin. Cuma dia orangnya masa bodohan bang, kayak udah biarin aja lah. Cuek ya dia, sama kayak gitu-gitu. Rumah juga rumah gua gitu kan, gua yang tempatin di sini gitu. Sampai ada tetangganya tukang nasi goreng, kalau pulang malam nih, itu dari atas ditimpukin bang, dari rumah dia ditimpukin. Oh ampun. Sampai bunyi itunya, atas gerobaknya itu. Gua kalau nginep tuh sering denger itu bang. Dak, dak, dak. Itu siapa sih main nimpuk-nimpuk aja tuh, main timpuk-timpukan malam gini. Kagak, itu memang gerobaknya bang ini. Coba lu lihat dah. Batu, di situ ada pohon belimbing wulu, itu ditimpuk-timpukin aja itu gerobaknya. Jadi berisik banget itu malam. Tapi bukan belimbing jatuh? Bukan, karena emang nggak sekali dua kali bang. Jadi sekalinya nimpukin itu lama, banyak. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau buah kayak jatuhnya lama gitu, Iya, jatuh terus. jatuh mulu. Iya. Tuh. Nah udah tuh rumah kakak sepupu gua tuh yang emang nggak jauh dari rumah gua, punya cerita juga kayak gitu. Nah ini nih gua nggak tahu juga karena emang rumah kita yang begitu atau memang kita tinggal di tempat lingkungan yang kayak gitu. Benar-benar. Karena banyak banget orang-orang yang cuma lewat, yang pulang kerja lewat situ, itu bahkan ngalamin kejadian kita dengar karena mereka cerita. Apalagi bapak gue dulu sempat ngojek kan di situ, makanya dia dapat cerita dari mana aja. Itu kan gue tadi cerita ya, kalau kita mau ke jalan raya, kita jalan kira-kira 1 kilo tuh. Sebelah kanan kita ada bulakan kan, sebelah kiri ada makam, terus ada sawah. Nah itu yang sebelah kanan bulakan itu dimanfaatin sama warga sekitar buat nanam sayur, nanam buah gitu kan bang. Nah kebetulan sepupunya bokap gua itu dia lagi istilahnya lagi nyangkul lah di situ. Sore-sore nih bang nih, sore-sore nyangkul di bulakan itu, di jalan itu. Tiba-tiba aja itu pacul, ada darahnya bang. Ada darahnya. Dia bingung, perasaan kaki gue nggak kena cangkul nih. Ini darah apaan ya? Disimpan lah sama dia itu. Darah masih di dalam ingetannya itu, sampai dibawa pulang ke rumah itu darah apaan itu. Malamnya dia langsung diimpiin, didatengin sama sosok orang tinggi, cuma palanya pala kebo bang. Itu ngomel-ngomelin kakak sepupu bokap gue. Katanya, lu harus tanggung jawab. Lu udah nyelakain anak gue. Jadi, kalau yang kita tangkep nih, yang gue tangkep nih. Jadi saudaranya bokap gue itu nyangkul tapi kena si anaknya makhluk itu. Nyangkul di situ tapi kena gitu. Makanya dia sampai diimpiin itu sosok itu, sampai nuntut dia tuh harus tanggung jawab, anaknya udah kena cangkul itu pas dia lagi nyangkul. Tapi darahnya bener ada ya? Darahnya bener ada. Makanya dia pikir dia tuh apa namanya, ngantem binatang atau apa gitu di bawahnya kan. Tapi ya nggak ada apa-apa. Makanya dia kok ada darahnya ya? Banyak lah darahnya kan? Lumayan bang, nggak yang kayak cipratan kecil-kecil gitu. Lumayan. Makanya itu sampai dibawa pulang,
Udah dibersihin, dicuci, sebenarnya udah dicuci udah. Cuman emang masih kepikiran aja itu darah apaan. Karena dia nggak ngerasa sakit. Kan ada nih bang, kalau orang luka nggak berasa kan. Iya. Saking lagi begawainya kan, lagi kerjanya. Dia nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa-apa. Dan malamnya dia diimpiin itu, sosok itu. Anaknya kena, dia harus tanggung jawab. Pas udah gitu, udah tahu diimpiin kayak gitu, udah besoknya dia nyangkul di situ bang. Udah permisi aja, permisi udah mulai kayak gitu aja, mulai takut kena sesuatu lagi, tapi emang dia tetap nyangkul di situ. Tapi yang minta tanggung jawab itu yang si jinnya ini gimana? Enggak. Masih neror, masih ngimpiin. Oh, Lah kan, masih. lah kan saudaranya bokap itu kan yang nyangkul juga bingung kan, maksudnya dia tuh nggak berinteraksi di dalam bang, nggak bisa berinteraksi, nggak nanya, iya gue harus bertanggung jawab apa, nggak gitu, cuma di teror gitu aja di mimpinya. Sampai dia kalau nyangkul sekarang udah permisi, udah banyak bacaan tuh, pas udah nyangkul itu hilang sendirinya. Cuma cukup sering itu katanya dingimpin kayak gitu. Di situ juga ada pohon rengas juga bang. Pohon rengas tuh pohon apa? Pohon rengas tembaga. Kalau bisa cari ntar di Google dan cari dah. Pohon rengas tuh pokoknya di jalan itu dah yang gue bilang kalau mau ke jalan raya itu, jalan lurusan itu. Itu pohon rengas udah lama pengen ditebang, gak ada yang bisa nebang. Gue dengar dari bokap gue cerita itu pohon rengas depan kan pengen ditebang, cuman sampai sekarang katanya kagak ada yang bisa nebang. Sampai dateng lah tuh cerita bokap gue ngasih tahu. Itu kan pohon rengas ceritanya udah berhasil ditebang tuh. Udah berhasil nih. Udah berhasil sama 3 orang. Tapi tujuan dibuat ditebang nih biar kenapa? Karena emang itu pohon terlalu ke pinggir, ke jalanan bang. Jadi kan daun-daun itu iya, ada ke jalan, nutupin jalan. Iya. Akhirnya berhasil sama 3 orang. Dari orang mereka kenal, cuma kelurahannya beda-beda, tinggalnya jauh-jauh. Itu udah bisa ditebang tuh pohon rengas tuh. Ada yang nebang. Emang bapak kenal? Gue bilang gitu kan. Iya kenal sih sama orangnya, masih orang sini. Itu ternyata bang, pas ditebang seling 1 minggu, itu yang nebang 1 orang meninggal. Terus seling 1 minggu depannya lagi 1 orang lagi meninggal. 3 minggu berturut-turut itu meninggal semuanya yang nebang pohon itu. Ah gila. Meninggal semua. Jadi pas datang kabar itu yang nebang pohon rengas itu yang satu, yang orang yang tinggal di sini kan meninggal begitu kan. Tapi ternyata 3 minggu berturut-turut bapak gue nyeritain itu, ngabarin itu. 3-tiganya berarti semuanya meninggal. Berarti kan iseng banget dong itu. Emang sebenarnya apa ya, dilihatnya aja udah horor banget bang itu. Ada pohon rengas di situ. Masalahnya kalau emang ya namanya orang meninggal kita nggak tahu kan iya, ya waktunya. Tapi ini secara gimana ya? Waktunya ini seminggu. Iya. Ini yang bikin aneh ya. Yang jadi bikin kata jadi misteri. Bokap gue sakit dulu, meninggal. Terus nyusul yang kedua sakit lagi, meninggal lagi. Meninggalnya karena sakit iya, ya, gitu. tapi dibikin sakit ya. Iya. Bukan karena hal yang aneh-aneh ya. Tapi iya. Itu saking tempatnya emang sepi, banyak banget pohon, gelap. Itu sempet jadi pembuangan mayat bang. Mayat ada yang pernah dibuang di situ. Pernah ada. Mayat. Sempet rame juga, ada media juga gitu. Jadi ngebunuhnya di mana, ngebuangnya di situ. Cuma nggak ngebunuhnya di situ. Iya, ngebuangnya di situ. Ngebuangnya di situ karena emang tempatnya tuh apa ya? Kayaknya cocok nih buang mayat di sini gitu kali. Makanya buang di sini aja udah gitu. Tapi untuk pohon yang nggak bisa ditebang ini, nggak bisanya ini kenapa? Biasanya si gergaji mesinnya kah apa gimana tuh? Jadi gini bang, itu kan pohon rengas sebenarnya dibilang gede juga enggak, jadi nggak perlu alat berat kayak gimana lah gitu. Dengan alat seadanya aja, seharusnya dari logika kita tuh bisa buat nebang pohon itu. Iya. Cuma ada aja gangguannya bang, katanya ada yang pas nyoba nebang itu 3, 4 kesurupan. Oh iya. Kesurupan gitu. Nggak hilang-hilang, itu nggak sembuh-sembuh. Jadi bukannya nebang jadi ngurusin orang kesurupan. Pokoknya ada yang tiba-tiba gergaji alatnya apa itu kagak bisa ditebang, bener-bener kayak keras gitu. Nah makanya itu susah tuh. Pas bokap gue ngabarin itu pohon bisa ditebang, gue juga rada kaget tuh. Nah itu bisa, pikiran gue gitu ya, itu bisa tuh.
Mungkin yang sebelum-sebelumnya kurang baca doa kali, pikiran gua Iya. gitu kan, kurang doa kali, kurang ini kali. Nah, tapi hasilnya 3 orang itu meninggal tiga-tiganya, Bang. Pernah ada lagi kejadian, kan gue bilang sebelah kiri itu Kebun. ada sawah. Ada sawah tuh, Bang, dulu. Wah, gue yang sebelah kiri rumah ini ngojek, cuma dia lumayan jauh, Bang, ngojeknya. Dia kalau balik itu bisa jam 2 jam 3 pagi. Wish. Pas udah lewat situ, pas bagian sawah itu dia kebelet, Bang, pengen buang air kecil. Dia minggir dulu karena dia ngelihat ada orang pacaran madep ke sawah. Duduk. Madep ke sawah, duduk. Akhirnya dia buang air kecil, minggir. Pas dia balik lagi itu orang nggak pacaran, nggak ada, udah Hilang ya? hilang. Jadi itu orang kalau misalnya emang mau pindah tempat harusnya kelihatan karena jalan kan lurus doang tuh. Iya benar. Jalan lurus doang. Harusnya kalau dia mau pindah tempat kelihatan. Wah, gue langsung, lah itu orang kemana? Kalau emang dia, masa dia nyemplung ke Iya. sawah? Kalau dia ke sono kelihatan, ke sini kelihatan kan? Wah, gue langsung ngambil motor, langsung tancap gas. Nggak jauh dari situ itu orang pacaran itu kelihatan, Bang, dari jauh. Lah itu orang pacaran yang tadi, cuma madep sono. Ya. Kelihatannya dari jauh madep sono, Bang, jalannya arah sono. Nah, positif thinkingnya gua mungkin jalannya cepet kali begitu, tapi pas dia mulai deket, tapi masa iya secepat itu sih, cepet gua buang air kecil gitu kan. Pas udah deket kelihatan kan dari jauh kayak jalannya ke arah sana. Pas udah deket nggak taunya dia jalan ke arah sini, tapi mukanya rata, Bang, dua-duanya. Resbet. Karena kan pas kalau kita jalan tuh, wah gua jalan nih, pasti kan ngeliat ke madep sono kan kita ngiranya mukanya madep sono kan. Tapi pas udah deket, nggak taunya madep sini, jalan ke sini, itu mukanya emang rata. Gila. Nggak ada mukanya. Jadi kayak begini, kata-kata kayak ini aja. Kayak pipi aja udah gitu rata semua. Dua-duanya. Itu pagi-paginya langsung cerita tuh. Gokil. Itu gua juga bilang kan, depan rumah gua ada pohon nangka tuh kan. 2 gede-gede. Itu kadang kalau malam nih, Bang, nih, suara nangka jatuh, debuk. Kita pasti buka pintu tuh, ngeliat tuh. Nangka jatuh. Pasti gua ngambil. Sayang kan. Kalau nggak diambil. Kalau walaupun itu misalnya ada yang busuknya dibuang tuh biasanya. Ini pernah kejadian juga suara debuk. Nggak lama kedengaran suara, wah gua buka pintu. Gua ngintip. Wah, gua tuh kayak nyari-nyari nangkanya gitu. Bingung nangkanya di mana nih jatuhnya gitu, karena malam kan. Lu ngintip nih. Gua ngintip. Ah. Tuh ngapain, Wak? Begitu-gitu. Terus pas emak gua buka pintu juga, kata wak gua, lu dengar nggak tadi suara? Iya. Di mana ya jatuhnya? Begitu langsung. Lah emang kagak ada. Kagak ada, ini gue nyariin. Karena suara kenceng banget kata dia gitu kan. Nggak mungkin nggak kelihatan nangka segitu gede, suaranya kenceng kan. Itu dia nyariin aja. Emang bener kagak ada, Bang. Emak gue baru sadar. Udah jangan dicari. Jangan udah. Masuk gitu. Jangan dicari gitu. Wah, gue baru sadar udah langsung masuk. Nggak lama itu pohon nangka digoyang-goyangin lagi. Istilahnya kalau bahasa gue tuh diwarak-warak lagi udah gitu. Nah, udah berarti kita tak sadar itu bukan nangka jatuh. Untungnya pikiran gue mah kalau tadi diterusin bisa nemu kepala kali gitu. Iya. Makanya emak gue udah sadar itu, langsung bilangin jangan dicari. Orang pernah juga, Bang, jam 12 malam. Itu jam 12, setengah 12, jam 12 malam itu hujan rintik-rintik. Itu suara, namanya hujan gerimis kan ya. Itu kita sekeluarga itu 3 rumah itu dengar suara bayi nangis, kencang banget. Padahal kita sadar itu tetangga kagak ada, istilahnya yang dekat sama kita. Jadi kan kita bertanya-tanya tuh ya, itu bayi siapa itu nangis? Kita keluar rumah, lihat 3-tiganya keluar rumah. Lu dengar nggak? Iya. Yuk kita cari yuk ke depan, takutnya ada orang buang bayi, Bang. Depan rumah gua. Pas nyari ke depan itu masih dengar suaranya. Kita nyari di selokan-selokan kering, suaranya berhenti. Kita masih nyari aja. Suaranya berhenti, belum sadar tuh. Nah, tapi udah kagak nangis lagi.
Yaudah dah, balik. Pas nyampe rumah nangis lagi tuh bayi, nangis lagi bang. Terus keluar lagi, itu bener nggak sih ya? Gue mah ngeri ada orang buang bayi aja, kesian gitu. Iya bener. Gue mah kagak mikirin isengnya, gue mah takutnya ada orang beneran buang bayi aja. Kita cari lagi, pas nyari lagi berhenti lagi suaranya. Wah ini makanya kita dikerjain dah, kata bapak gue gitu. Sama wawa gue, kayaknya mah ini kita dikerjain dah. Udah jangan, kalau dia nangis lagi itu jangan keluar. Bener pas udah kita sadar tuh, bapak gue sadar, masuk itu bayi kagak, suara bayi nangis udah kagak ada lagi. Kalau kita sadar aja. Kayaknya bener-bener kayak dikerjain ya. Iya. Kayak iseng buat ngerjain gitu. Tapi di daerah Jati Makmur ini bang, di Pondok Gede ini, di Radar Hankam ini, itu yang tinggal situ penduduknya rame nggak? Warganya rame nggak? Warganya tuh sekarang kondisinya rame, cuman Kalau dulu wah dulu mah sepi. parah sepi, karena kan sekarang ini udah banyak dibangun tuh ya, Iya. kontrakan, bangun rumah di daerah situ udah mulai rame. Cuman jalanan itu bang, ya masih begitu-gitu aja. Gua sebelum lama ini ngambil videonya tuh, Oke. ngambil videonya, vibes-nya depan rumah gua sama vibes jalanannya tuh sampai detik ini kayak gimana. Padahal udah banyak dibikin kontrakan, dibikin rumah, tapi jalanan itu masih begitu aja. Radar Hankam ya, Jati Makmur ini orang Pondok Gede pasti tahu lah ya, nggak mungkin nggak Pasti tahu. tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Dan warga-warga situ pun udah ini ya, udah tahu juga ya. Maksudnya tahu. daerah situ tuh lumayan angker. Iya. Bahkan gua ada ini lagi nih bang. Adik kelas gua aja tuh masih jam 9-an update status gini, balik kerja jam segini lewat Hankam, gak jadi gitu. Mendingan lewat sini aja begitu. Gue sampai wah berarti nih orang tahu nih gitu. Padahal dia bukan tinggal di Jati Makmur, di kelurahan satu lagi. Cuma emang lewat situ. Cuma dia karena udah jam segitu, ya hitungannya masih jam 9 lah ya. Radar Hankam. Kalau dulu berarti areal pemukiman itu 3 rumah lu doang itu? 3 rumah gua doang. 3 rumah keluarga maksudnya? Bener itu doang. Itu doang? Heeh. Mulai ada yang baru lagi kayak kontrakan kayak gitu tahun berapa? Itu tahun-tahun 2000 berapa ya? 2007 atau 2008 itu. Lama juga. Cuma keadaan jalanannya masih kayak gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu. Nah, cerita terbaru yang sekarang yang mana? Yang ada nggak lu dapat dari temen apa dari mana? Karena emang Apa dari orang lewat gitu? kalau karena gua emang udah dari 2018 gua udah misah sebenarnya. Cuma gua masih sekitar situ, cuma nggak di daerah situ. Nggak di Radar Hankam ya? Iya, jadi gua cuma nanya paling ke nyokap gua. Makanya tadi yang bayi nangis itu sebenarnya belum lama gitu. Oh, baru-baru ini? Iya, baru-baru ini. Gua sering nanya, ada sama nyokap gua, "Mah, itu ada apaan lagi di sana?" Suka kayak gitu. Makanya itu nyokap gua cerita itu yang bayi nangis itu. Berarti ini udah apa ya kalau dibilang, ada nggak sih ceritanya, maksudnya dulu tuh daerah itu tuh apa gitu? Nah, gini Bang, daerah Pondok Gede, sebut aja ya Pondok Gede itu banyak banget nama daerah itu depannya pakai kata rawa. Ya, Karena emang di situ rawa semua dulunya. dulu rawa semua ya. Iya, ada rawa Bembem lah, rawa Gabus, contohnya gitu ya, rawa apa, itu di situ ada. Namanya nama rawa semua depannya karena emang dulunya Emang rawa, kata nyokap gua gitu. Dulu nyokap gua cerita lagi, dulu mah ini jalanan belum diaspal, masih tanah semua. Oh. Iya, jadi nyokap gua sebelum nikah tuh empoknya, kakaknya, wah gua tuh kan udah di situ. Jadi nyokap gua kan suka main ke situ. Nah, pas nyokap gua nikah itu dikasih tuh rumah yang di situ sama bapaknya. Akhirnya ditempatin sama nyokap gua. Dan ya iya, dari lo cerita juga awal kan belum ada rumah di situ, baru rumah keluarga lo Iya. doang tuh tiga rumah tuh. Iya. Tuh udah ngebayangin vibes-nya gimana sih, kayak Iya. sepi pasti. Dan berarti emang keluarga lo emang udah akamsi banget ya, turun temurun orang sono banget. Iya, orang situ asli Bang. Orang situ asli. Makanya nyokap gua kalau dengar suara diketawain, itu nyokap gua sebenarnya biasa. Dia selalu ngomel-ngomel dia mah Bang.
udah lu jangan gangguin gua orang lama di sini. Gitu. Lu kayak nggak kenal gua aja, begitu aja udah, begitu aja nyokap gua. Bukan jarang, cukup sering bahkan ketawain, ngelihat tinggi gede. Dan yang untuk yang mayat dibuang di situ itu harus masuk berita ya, harusnya. Itu masuk berita, Bang. Karena gua ngeliat dari jauh, gua nggak berani lihat dari dekat. Jadi gua ngeliat kan gua bilang jalanan lurus aja tuh. Jadi dari jauh udah kelihatan rame-rame itu mobil media gitu udah. Itu tahun berapa kejadiannya? Duh, gua rada lupa dah, Bang, itu, Bang. Gua lupa dah. Pas kelas berapa itu? Gua SMK kalau nggak salah ya, kelas 1 2011-an apa lupa gua. Oh iya, 2011-an. Nah, itu cuma gue pengen tahu itu kenapa dibuang situ kan. Karena emang dibunuh di deket masih daerah Jatimakmur juga, subuh dibunuh, digeprak, palanya motornya diambil, dibuang ke situ. Iya. Karena emang mungkin tuh pasti yang ngebuang udah ngelihat emang tempatnya emang udah di sini doang nih buang. Strategis nih buang mayat. Iya. Dikarungin, Bang. Di got kering kan ada got kering yang cukup dalam tuh. Ditaruh di situ. Dan ya bukan buang mayat doang, biasanya tempat jin buang anak kalau kata orang. Jadi. Jin kan anaknya dibuang-buang kebanyakan. Gua ada cerita lagi di situ yang dekat sawah. Ada kontrakan cukup baru. Kakak sepupu gua ada nempatin di situ, Bang. Pas kita ngobrol itu si A tinggal di mana kan, itu ngontrak di situ depan. Lah kok dia berani banget, kita mah sampai begitu. Tahu tuh. Itu dia pernah di depan rumahnya padahal ada pohon kelapa, Bang. Depan rumahnya ada pohon kelapa, enggak deket-deket banget. Nah, itu masih jam 7 malam, masih Isya. Masih sore dah, Isya itu. Dengar suara kelapa jatuh. Nah, dia baru tuh pas dia dengar suara kelapa jatuh, dia buka hordeng, bener-bener ngeliat kepala dia. Iya. Dia nggak nyampe sebulan itu, 2 minggu udah langsung pindah dari situ. Pindah. Kan udah dibilang kan ya, kita kayak kok berani banget nih tinggal situ, nggak tahu tuh gitu. Bener-bener pas ngalamin kejadian itu nggak nyampe sebulan, 2 minggu pindah. Gokil sih. Itu banyak itu yang kontrakan baru-baru. Pokoknya orang-orang baru nih yang bangun kontrakan ngontrak di situ. Itu pasti dah ngalamin. Kalau kita mah istilahnya, kalau gua nih yang orang lama ya nggak terlalu ekstrim, kecuali wawa gua kali yang pulang ojek yang kayak gitu-gitu mungkin ya. Kalau gua sih sebatas itu aja. Itu. Cuma gua itu dia yang paling ini di rumah kakak sepupu gua itu. Yang gua dari atas tuh kayak ada yang ngintip gitu, Bang. Itu gua bener-bener dah bikin nggak percaya itu apa aku pas di situ pas kejadian itu lu lagi sama siapa aja nginep di situ tuh? Gua sama sepupu gua. Jadi kan karena bokap gua bontot, jadi kakak sepupu gua aja hitungan udah tua, Bang. Gitu. Gua sama anaknya kakak sepupu gua, pokoknya di situ ada berlima lah. Cuma dia tiduran tuh. Istilahnya di tangga pisan, di bawah tangga gitu. Tiduran ngampar tuh. Iya, ngampar. Cuman kalau kita nengok ke atas gitu ya udah kelihatan kamar atas, Bang. Itu yang denger bukan lu doang berarti ya? Mereka nggak dengar yang suara langkah itu, suara langkah yang matiin nyalain lampu itu mereka nggak dengar. Itu gua doang. Oh, mereka udah tidur? Udah tidur, makanya gua anteng, Bang, main PS. Gua anteng main PS kan karena dia dibilang ada PS tuh, makanya gua mau nginep. Udah boleh dah. Terus gua main PS sendiri gua anteng banget sampai jam 1 lewat. Sampai gua kaget banget tuh, deg. Itu orang kagak ada yang bangun pisan. Nah, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Awan ini ya. Menurut kalian gimana cerita dari Bang Awan ini tentang pemukiman di daerah Pondok Gede di Jatimakmur ya, Bang? Itu tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan nih atau penasaran, masih ada yang penasaran masih ada yang ngeganjel di hati, bisa nih langsung nanya ke Bang Awannya langsung. Itu ke Instagramnya Bang Awan bisa ya, Bang ya? Bisa. Nah, Instagram lu di mana, Bang? Boleh dikasih tahu nggak ke sahabat lonceng? Awan 26. AWAND 26. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya, sahabat lonceng ya. Bisa langsung DM aja ke situ kalau ada yang emang pengen main atau penasaran nih. Dan thank you banget Bang Awan udah main-main dan cerita di Studio Lonceng Misteri. Sama-sama, Bang. Gila, ini ceritanya mantep banget, ini urban legend dari daerah sana ya. Iya. Dan oke,
Buat sahabat lonceng yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja ke situ ya, mau cerita nanti ada yang bales. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Awan juga izin pamit. Bye bye.